Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai interferensi cahaya oleh lapisan tipis. Lapisan tipis itu bisa lapisan minyak, bisa lapisan air sabun, dan sebagainya ya. Nah, jadi misalkan di sini ada suatu lapisan tipis, tebalnya adalah D. Kalau dikatakan tipis itu tipisnya seberapa ya? Bisa dikatakan mendekati panjang gelombang cahaya. Kita tahu panjang gelombang cahaya itu ya sekitar 400 nanometer sampai dengan 700 nanometer. Nah, kalau misalkan saya punya lapisan tipis, tebalnya adalah D, N itu adalah indeks biasnya. Terus kemudian ada sinar datang padanya, anggap aja ini sinar monokromatik, misalnya warna merah. Jatuh tidak tegak lurus lapisan, maka sinar ini akan dibiaskan mendekati garis normal. Perhatikan di sini lingkungannya dianggap udara dan indeks biasnya ini untuk lapisan tipis lebih besar daripada udara. Jadi sinar ini akan mendekati garis normal, dibiaskan mendekati garis normal. Nah, selain dibiaskan, sinar ini juga ada yang dipantulkan melalui permukaan yang atas itu. Terus kemudian dari permukaan yang bawah, ini akan dipantulkan juga selain ada yang dibiaskan. Jadi yang saya gambar ini yang dipantulkan saja. Dipantulkan ke sini, terus kemudian dibiaskan lagi. Sinar dari titik A dengan titik C ini sifatnya adalah sinar yang sejajar. Jadi kalau misalkan di sini ada lensa positif, maka dua sinar sejajar itu akan dikumpulkan, ya, dikumpulkan seperti ini. Nah, kalau dua gelombang cahaya ini bertemu pada suatu titik seperti ini dikatakan mengalami interferensi. Nah, interferensi nanti akan menghasilkan pola apa? Interferensi ini akan menghasilkan pola terang dan gelap. Artinya kalau kita melihat warna merah pada lapisan sangat terang, itu berarti merah mengalami interferensi maksimum. Tapi kalau merah tidak terlihat pada lapisan atau redup, maka dia mengalami interferensi minimum. Jadi pola interferensi tidak seperti yang dihasilkan interferensi celah ganda kisi berupa garis terang gelap. Kalau ini berupa pola terang gelap dari warna-warna pada lapisan. Bagaimana kalau misalkan sinarnya ini bukan sinar monokromatik yang datang pada lapisan? Kalau sinar polikromatik, misalkan sinar putih didatangkan pada lapisan, maka nanti di lapisan ini akan terlihat warna-warna pelangi. Nah, tetapi tidak semua warna kelihatan dengan terang. Ada warna-warna tertentu yang mengalami interferensi maksimum saja yang terlihat terang pada lapisan. Sedangkan yang meredup itu mengalami interferensi minimum. Nah, interferensi minimum maksimum itu bergantung dari selisih panjang lintasan cahaya yang berinterferensi. Jadi, kalau kita lihat cahaya yang pertama, ini lintasannya seperti ini ya. Ya mantul terus ke sini. Terus kemudian lintasan cahaya yang kedua seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, begini. Jadi lebih panjang lintasannya karena membias dulu, mantul, kemudian membias lagi, baru berinterferensi. Nah, sekarang coba kita cari berapa selisih panjang lintasan cahaya tersebut sebelum terjadi interferensi di sini. Nah, kita harus menggunakan yang namanya lintasan optis. Selisih lintasan cahaya tersebut dipengaruhi oleh lintasan optis. Yang dimaksud dengan panjang lintasan optis dalam satu medium adalah perkalian antara indeks bias medium dengan panjang lintasan cahaya yang lewat medium itu. Nah, coba perhatikan baik-baik ya di sini. Selisih lintasannya berapa? Kalau kita lihat panjang lintasan ini dengan itu sama. Ini juga sama ya. Nah, terus kemudian selisihnya mana? Selisih panjang lintasan yang berinterferensi, ini sinar yang kedua, perhatikan segini panjangnya sampai di sini ya. Terus ini segitu. Berarti ini kan ada selisihnya. Ada selisihnya. Selisihnya ya cuma ini. Jadi dari A ke B itu berapa, panjangnya B ke C berapa, dikurangi dengan jarak A ke D. Maksudnya jarak lintasan optisnya ya. Jadi panjang lintasan optis di dalam lapisan adalah panjang lintasan AB ini berapa ditambah BC dikalikan dengan indeks bias lapisannya. Nah, sedangkan panjang lintasan optis A ke D, ya, A ke D itu adalah indeks bias udara dikalikan dengan jarak A ke D ini. Nah, seperti itu. Jadi inilah selisih panjang lintasan optis dari cahaya yang berinterferensi itu.
Nah, kalau kita hitung, nah, AB ditambah BC itu sebenarnya berapa? Kalau kita lihat ini simetris ya. AB dengan BC itu sama panjangnya. Sehingga saya bisa tulis AB ditambah BC itu 2 kali AB. Nah, indeks bias lapisan itu disimbolkan N di sini. Indeks bias udara itu 1 ya. Nah, sedangkan AD itu adalah panjang ini ya, AD. Oke, nah sekarang kita uraikan lagi. AD itu bisa ditulis AC sin I. Nah, coba lihat ya. Ini segitiga siku-siku. Jadi sin I itu AD per AC. Jadi kalau mencari AD-nya karena di depan sudut, ya pakai sin. Berarti AC sin I gitu ya. Nah, perhatikan segitiga siku-siku ini ya. Nah, ini segitiga siku-siku. Cos R itu berarti kan D dibagi dengan AB gitu. Jadi kalau begitu AB-nya nanti saya bisa ganti dengan D per cos R. Nah, terus kita lanjut, tan R-nya bagaimana? Kalau tan R, ini kan tengah-tengah ya. Jadi kalau begitu ini separuh AC. Ini setengah AC, ini juga setengah AC. Jadi tan R itu adalah setengah AC dibagi dengan D. Ya, setengah AC bagi dengan D. Jadi AC-nya nanti bisa saya ganti dengan tan R. Menurut hukum Snellius, kalau cahaya ini merambat dari udara ke lapisan, maka akan berlaku N udara sin I sama dengan N lapisan sin R. Nah, sekarang kita lanjutkan. N udara 1 kali sin I sama dengan N lapisan itu N kali sin R. Jadi nanti sin I ini bisa diganti dengan N sin R. Nah, sekarang kita substitusikan aja. AB itu adalah D per cos R. Ya. Nah, sedangkan AC itu adalah 2D kali tan R, ya kan? Nah, pakai ini, 2D tan R. Sedangkan sin I itu pakai ini, N sin R. Nah, seperti itu ya. Oke, akhirnya kita dapatkan tan R ini kita uraikan sin R dibagi dengan cos R. Nah, sekarang keluarkan 2ND-nya. Cos R-nya juga dikeluarkan karena sama. Terus ini dalam kurung 1 min sin kuadrat R. Lihat sin kali sin ini sin kuadrat ya. Nah, tapi 1 min sin kuadrat R itu kan cos kuadrat R. Jadi cos kuadrat R dibagi cos R itu cos R. Akhirnya delta S-nya ketemu 2ND cos R. Nah, inilah selisih lintasan optis cahaya yang berinterferensi. Kita sudah dapatkan. Nah, sekarang hasilnya kita simpan di sini ya. Delta S 2ND cos R. Nah, berdasarkan teori interferensi cahaya, delta S itu akan sama dengan K lambda kalau terjadi interferensi minimum atau warna redup di lapisan. Nah, tapi delta S K min setengah kali lambda kalau terjadi interferensi maksimum, terjadi warna terang pada lapisan. Nah, perhatikan di sini, K itu disebut sebagai order interferensi, nilainya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Di titik A, cahaya itu akan mengalami pembalikan fase sebesar 180 derajat atau setengah. Nah, sedangkan kalau di B itu tidak dibalik fasenya. Jadi kalau cahaya merambat dari medium yang renggang ke lebih rapat akan dibalik fasenya sebesar setengah. Tetapi kalau dari medium rapat ke lebih renggang, ini kan dari lapisan ke udara, tidak mengalami pembalikan. Nah, jadi kalau begitu, gelombang yang datang dari A dan dari B ini sudah tidak sefase lagi, tapi dia akan berlawanan fase. Nah, karena berlawanan fase, makanya ini dibalik. Yang biasanya K lambda itu interferensi maksimum, sekarang menjadi interferensi minimum. Nah, K min setengah K lambda biasanya interferensi minimum, jadi maksimum. Kalau begitu, delta S-nya ini saya ganti dengan 2ND cos R ya. Saya gantikan di sini 2ND cos R, berarti sama dengan K lambda kalau terjadi interferensi minimum, terjadi warna redup di lapisan, K min setengah K lambda kalau terjadi interferensi maksimum, artinya terjadi warna terang pada lapisan. Nah, N itu menyatakan indeks bias lapisannya, D itu tebal lapisan 1 meter, R itu sudut bias, K atau M itu menyatakan order interferensi, nilainya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, sedangkan lambda adalah panjang gelombang cahaya yang mengenai lapisan itu. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, seberkas sinar monokromatis dengan panjang gelombang 600 nanometer datangkan tegak lurus pada lapisan tipis yang berindeks bias 1,5. Agar warna monokromatis tersebut tampak redup di lapisan, maka tebal minimum lapisan tipis itu adalah berapa? Kita jawab. Jadi kalau sinar itu datangnya tegak lurus seperti ini, maka sudut biasnya pasti 0. Nah, diketahui dalam soal lambdanya, N-nya, yang ditanya adalah D minimum
alias tebal lapisan. Nah, kita tahu rumusnya tadi 2ND cos R itu sama dengan K lambda kalau terjadi interferensi minimum. K min setengah K lambda kalau terjadi interferensi maksimum. Tapi di sini terjadi apa? Katanya agar warna monokromatis tersebut tanpa redup, berarti interferensi minimum. Kalau interferensi minimum, berarti kita pakai K lambda, cabang yang atas ya. Jadi 2ND cos R sama dengan K lambda, kita masukkan bilangannya 2, indeks bias lapisan 1,5, D-nya ditanyakan, cos R-nya 0. Kalau D-nya minimum yang ditanyakan, D itu kan berbanding lurus dengan K ya. Jadi kalau D minimum, berarti K-nya juga harus minimum. K minimum itu berapa ya? 1. Kan K tadi bilangan asli ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau minimum ya 1 nilainya. Lambdanya adalah 600 nanometer. Nah, jadi kalau begitu ini 3 kali D cos 0 itu 1 ya. Ini 1 kali 600. Berarti hasilnya D-nya adalah 200 nanometer. Inilah tebal lapisan minimumnya. Jadi jawabannya tepat di situ adalah A. Nomor 2, seberkas sinar monokromatis dengan panjang gelombang 640 nanometer didatangkan pada lapisan tipis yang berindeks bias 1,33 dengan sudut datang 53 derajat. Agar warna monokromatis tersebut tampak terang di lapisan, maka tebal minimum lapisan tipis itu adalah berapa? Jadi soal ini seperti tadi, cuma di sini sinarnya tidak dijatuhkan tegak lurus tapi membentuk sudut. Sudutnya adalah 53 derajat. Maksudnya sudut datangnya adalah 53 derajat. Nah, perhatikan berdasarkan hukum Snellius, kita bisa mencari sudut biasnya. Pakai ini ya, NU sin I, NU, ini udara lingkungannya, NU sin I sama dengan N lapisan dikalikan sin R. Nah, ini nanti dibiaskan karena ada sudut biasnya. Nah, 1 sin I-nya 53 derajat, N lapisannya 4/3, sin R itu mau dicari ini. Jadi sin 53 itu 4/5. Nah, berarti kalau begitu sin R-nya dapat 3/5. Nah, perhatikan kalau ini segitiga siku-siku, ini sudutnya R, sin R 3/5. Jadi 3 itu di depan sudut, sedangkan 5 menjadi sisi miringnya. Nah, kita nanti bisa mencari cos R-nya ya dari segitiga ini. Nah, ingat kalau terjadi warna terang pada lapisan itu berarti terjadi interferensi maksimum, ya kan? Jadi kalau terjadi interferensi maksimum, 2ND cos R itu harus sama dengan K min setengah dikalikan lambda ya. K min setengah, bukan K lambda tapi K min setengah. Nah, kita masukkan aja indeks bias dari lapisannya 4/3, ditanyakan cos R berapa ya? Cos R itu berarti kan 4/5. Lihat segitiga siku-siku ini ya. Sedangkan K-nya itu diisi 1. Kenapa kok diisi 1 sih? Ya karena D-nya itu yang ditanyakan D minimum. Kalau D minimum, K-nya juga harus minimum. K minimum itu 1. Jadi ini 1 kurangi setengah kali lambdanya adalah 640. Nah, sekarang coba kita lihat di sini 1 min setengah itu setengah ya. Nah, ini setengah. Jadi perhatikan baik-baik di sini. 2 kali 4 kali 4 itu 32 ya. Nah, ini 32 dikali 2 itu 64. Jadi 64-nya nanti dicoret sama ini. Akhirnya kita hasilkan 3 kali 5 kali 10. Nanti 150 nanometer. Jadi kalau begitu tebal lapisan minimum 150 nanometer. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3, cahaya polikromatik dijatuhkan secara tegak lurus pada lapisan tipis air yang tebalnya 120 nanometer dan berindeks bias 4/3. Warna yang tampak terang pada lapisan memiliki panjang gelombang sebesar berapa? Kita jawab. Nah, tebal lapisannya 120 nanometer, indeks biasnya adalah 1,33 atau 4/3. Jadi ini yang ditanyakan panjang gelombang dari warna terang yang terjadi pada lapisan. Kalau terjadi terang, itu berarti terjadi interferensi maksimum. Kalau interferensi maksimum, maka harus dipilih K min setengah kali lambda untuk cabang yang kanan ya. Jadi berlaku 2ND cos R sama dengan K min setengah kalikan lambda. Nah, sekarang perhatikan lambdanya itu bisa saya ubah seperti ini. 2ND cos R dibagi K min setengah kan ya. Lalu saya masukkan ini. Nah, N-nya kan 4/3, D-nya itu 120, cos R-nya cos 0. Loh kok 0? Ya karena dia dijatuhkan secara tegak lurus, jadi sudut biasnya adalah 0 seperti soal nomor 1 tadi. Nah, terus kemudian yang bawah tetap K min setengah. Jadi ini kalau kita hitung yang atas, cos 0 itu 1 ya. Jadi ini 120 bagi 3, 40 kali 4, 160 kali 2, berarti 320.
dibagi dengan K-1. Nah, kita sudah dapat rumusnya, lambdanya itu 320 per K-1. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau untuk K sama dengan 1, itu lambdanya bernilai berapa? Jadi K itu mulai dari 1 kan, karena K itu bilangan asli, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau K-nya itu kita isi 1, berarti ini 1 kurangi setengah, ini berarti setengah ya, 320 dibagi setengah, itu berarti 640 nanometer. Tapi kalau K-nya saya isi 2, lambdanya adalah, nah K-nya diisi 2 di sini ya, jadi 320 dibagi 1,5, hasilnya 213 nanometer. Nah, kalau saya teruskan, maka ini semakin kecil lambdanya. Perhatikan ya, yang namanya cahaya, itu panjang gelombangnya 400 nanometer sampai 700 nanometer. Jadi kalau begitu, kalau saya teruskan, K sama dengan 3 kan lebih kecil dari 213. Ya otomatis itu bukan cahaya ya, bukan Mejiku Hibiniu. Karena cahaya itu kalau diuraikan menjadi Mejiku Hibiniu itu. Jadi kalau begitu yang tampak cuma cahaya dengan panjang gelombang 640 nanometer gitu kan ya. Jadi pada lapisan itu akan tampak panjang gelombang cahaya sebesar 640 nanometer. Nah, kira-kira warna ini dekat dengan warna merah. Jadi jawaban yang tepat adalah A.